Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin. Nabiyyina Muhammadin alaihi afdhalus salati wa atammut taslim. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin thumma amma ba'd. Fa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran tafsir Al-Qur'anul Karim, yakni pada pembahasan tafsir juz amma, dan kita masih di pembahasan surat Al-Insyirah. Kita sekarang akan memasuki pembahasan ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya kamu berharap. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa idza faragta fansab. Apabila kamu telah selesai dari satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Yakni kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, apabila engkau telah selesai mengerjakan satu tugas, maka bersiaplah mengerjakan tugas yang lainnya. Kalau kita selesai dari mengerjakan satu tugas, maka bersiap siagalah kita mengerjakan tugas yang lainnya. Artinya jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan. Oleh karena itu, hidup seorang yang berakal adalah kehidupan yang penuh dengan kesungguhan. Setiap kali dia selesai mengerjakan satu tugas, dia akan bersiap mengerjakan tugas yang lainnya. Karena al-awqatu tamdi, waktu itu akan terus berlalu, baik kita dalam keadaan terjaga maupun dalam kondisi tidur, dalam keadaan kita sibuk ataupun dalam keadaan kita dalam kondisi longgar. Waktu itu akan terus berjalan. Tidak ada seorang pun yang bisa menahannya. Bahkan beliau katakan di sini, sekiranya semua manusia itu bersatu padu untuk menahan matahari supaya waktu siang bertambah panjang, niscaya mereka tidak akan bisa melakukannya. Tidak ada seorang pun yang bisa menahan waktu. Karena itulah, para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, jadikanlah hidup kita ini hidup yang penuh dengan kesungguhan. Jika kita selesai mengerjakan sebuah pekerjaan, lanjutkan dengan pekerjaan yang lain. Jadi tidak ada waktu nganggur. Jika selesai kita mengerjakan urusan dunia, hendaknya kita lanjutkan dengan mengerjakan urusan akhirat kita. Sebaliknya, jika engkau selesai mengerjakan urusan akhirat, maka lanjutkanlah dengan mengerjakan urusan dunia. Apabila kita selesai misalkan dari sholat Jumat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu
idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru menunaikan salat pada hari Jumat, yakni dikala manusia sibuk mengurus urusan dunianya sebelum masuknya waktu salat Jumat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat Jumat. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi selesai salat Jumat, selesai kita melakukan ibadah, melakukan urusan akhirat, Allah perintahkan kita untuk kembali menyambungnya dengan melaksanakan urusan-urusan duniawi kita. Bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Jumat itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, diapit oleh dua urusan dunia. Salat Jumat itu diapit oleh dua urusan dunia. Qabliyah Jumat, tentu orang bekerja cari nafkah. Kemudian kita melaksanakan salat Jumat di tengah-tengah waktu siang hari. Untuk kemudian jika kita selesai dari salat Jumat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita kembali untuk melanjutkan urusan-urusan duniawi kita. Jadi selesai mengerjakan satu tugas, maka bersiap-siaplah mengerjakan tugas yang lain, dan demikian seterusnya. Seorang insan itu hendaknya selalu bersungguh-sungguh di dalam memanfaatkan waktu-waktunya. Karena ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu itu adalah modal utama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kalau kita punya waktu, kalau kita punya kesempatan, kita dikasih rezeki umur, maka sesungguhnya kita diberi modal sama Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu modal itu harus dikelola. Orang yang bijak, orang yang masih lurus fitrahnya, ketika diberi modal, maka pasti dia akan mengelola modal itu dengan sebaik-baiknya supaya bisa menghasilkan keuntungan berlipat-lipat. Bagaimana modal usia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, yang mungkin antara 60 sampai 70 tahun itu bisa menghasilkan keuntungan-keuntungan, tidak hanya keuntungan duniawi saja, tapi berlipat ganda lebih banyak lagi untuk kemudian menghasilkan keuntungan yang sangat besar berupa kebahagiaan abadi di surga Allah nanti. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Walaupun kita sama-sama sadar ya, usia 60 sampai 70 tahun itu bukanlah usia yang panjang kalau dibandingkan dengan usia umat-umat terdahulu. Namun yakinlah Allah Subhanahu wa taala telah mengistimewakan umat ini dengan beragam macam keistimewaan di dunia dan juga di akhirat. Maka waktu 60 sampai 70 tahun sesungguhnya itu waktu yang cukup untuk kita bisa selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Bahkan itu waktu yang cukup untuk kita meraih derajat setinggi-tingginya di surga Allah Subhanahu wa taala. Ibu tahu usia Nabi ketika wafat berapa? 63. Beliau menjadi orang yang paling tinggi derajatnya di surga Allah. Abu Bakar As-Siddiq wafatnya di usia berapa?
63 tahun juga beliau menjadi manusia pertama yang tinggi derajatnya setelah kenabian dan juga kerasulan. 63 tahun. Kalau kita maksimalkan, sesungguhnya itu waktu yang cukup untuk kita bisa meraih surga Allah, selamat dari neraka. Bahkan lebih dari itu, kita bisa meraih surga Allah setinggi-tingginya, dan semoga kita dikumpulkan di surga Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan di sini, jika ada yang bertanya, apabila aku terus-menerus serius dan sungguh-sungguh setiap saat, setiap waktu, tentu pasti akan merasakan yang namanya lelah letih dan akan merasakan yang namanya kebosanan. Bosen dong kalau orang itu serius terus, kalau orang itu sungguh-sungguh terus. Taib. Mungkin ada pertanyaan yang seperti itu. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kemudian memberikan jawaban. Sesungguhnya istirahatmu untuk menyegarkan dirimu dan mengembalikan gairah kerja itu termasuk juga pekerjaan. Tidur itu kata kerja bukan, Ibu? Dalam bahasa Arab tidur itu apa? Dalam bahasa Arab apa? Tidur itu nama yanamu, nauman, naumatan, nama yanamu itu kata kerja bukan? Kata kerja. Nama yanamu itu fi'il, kata kerja. Istaraha yastarihu, istirahatan, itu kan kata kerja juga ya. Istirahat itu kata kerja bukan, Ibu? Kata kerja. Berarti kalau orang istirahat, menyegarkan dirinya, mengembalikan gairah kerjanya, ini termasuk pekerjaan, ini termasuk amalan. Maksudnya apa, Ibu? Pekerjaan dan amalan itu tidak mesti harus bergerak. Kita bisa nggak beramal soleh dalam kondisi berdiam diri, tidak kemana-mana? Bisa. Kita bisa berzikir, kita bisa baca Quran, duduk di tempat. Ini kan kita juga nggak kemana-mana, duduk saja. Ini amal soleh bukan, Ibu? Amal soleh. Jadi yang namanya beramal soleh bukan hanya aktif bergerak saja, tapi aktif beraktivitas yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita. Bahkan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada orang kondisinya berbaring saja, setengah jam, 1 jam, dia tidak tidur, hanya berbaring. Tapi ketika berbaring, hatinya yang bekerja, hatinya yang beramal saleh. Apa itu? Tafakkur, tazakkur, muhasabah, begitu ya. Hatinya yang bekerja. Dan para ulama sepakat, amal yang paling afdol itu adalah amalan hati. Dia bertaubat kepada Allah, istighfar, berzikir kepada Allah. Nah, ini penting memahami yang seperti ini. Karena sebagian orang memahami ibadah itu hanya hal-hal yang ritual saja. Padahal yang ritual-ritual, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu sangat-sangat terbatas. Ya kan? Kita sholat wajib kan tidak setiap menit, tidak setiap jam. Cuman 5 kali dalam waktu 1 kali 24 jam. Kalau dihitung 5 kali itu paling 50 menit. Ya kan? Ritual wajibnya puasa itu hanya setahun sekali. Di bulan Ramadan saja. Ritual ibadah haji itu seumur hidup sekali saja. Dan demikian seterusnya.
yang paling sering berulang itu adalah kewajiban sholat. Itu pun hanya 5 kali saja dari tadinya 50 kali. Kan begitu ya? Cerita awalnya ibadah sholat itu diwajibkan berapa kali, Bu? 50 kali waktu sholat. Kebayang ya kalau 50 kali waktu sholat. Yang 5 kali saja banyak orang yang belang beton, ya, edan eling. Kadang sholat, kadang tidak sholat. Kalau tanggal muda, sarolat, begitu ya. Kalau tanggal tua, tidak sholat. Atau sebaliknya, tanggal muda saking asiknya, tidak sholat. Tapi ketika tanggal tua, pada sholat. Bahkan ada sebagian orang tidak peduli, mau sedang susah, mau sedang senang, tidak sholat terus. Ada yang setahun sekali sholatnya, itu pun sholat sunnah, namanya sholat Idul Fitri. Dan ternyata juga tidak ikhlas karena Allah. Dia sholat karena malu sama tetangganya. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi bukan hanya ibadah ritual saja, tapi bagaimana kita selalu memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu istirahat kita untuk mengembalikan gairah kerja ini termasuk pekerjaan, termasuk amalan. Yang paling penting poinnya di sini adalah jadikanlah seluruh hidup kita itu dalam kesungguhan dan juga amalan soleh. Saya sering berulang-ulang menyampaikan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, cari pahala itu jangan hanya dari yang wajib dan yang sunnah saja. Ya, karena yang wajib dan sunnah itu bisa dihitung. Tapi carilah juga pahala dari meninggalkan yang haram-haram, meninggalkan yang makruh-makruh. Bahkan kita harus berlomba di dalam mencari pahala dari perkara-perkara yang dimubahkan. Bagaimana kita men-setting pahala, men-setting amal-amal mubah itu bisa menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua petunjuknya ada di dalam ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita bisa memaksimalkan konsep hidup seperti ini, berarti kita sudah mempraktekkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Berarti kita pun sudah mempraktekkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah sepanjang hidup kita sampai kita nanti mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Berarti kita pun sudah mempraktekkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. Bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah, berambisilah untuk mendapatkan segala apa yang bermanfaat untuk dirimu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan pernah bersikap lemah. Kalau konsep hidup kita seperti itu, berarti kita pun sudah mempraktekkan hadis qudsi yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafarrag li ibadati, sibukkan dirimu dengan beribadah kepadaku. Amla sadraka ghinan, niscaya aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan. Siapa yang konsep hidupnya seperti itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti kita pun telah mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, if'alul khaira dahrakum. Kerjakanlah kebaikan sepanjang masa kalian. Wa ta'arradu li nafahati rahmatillah, dan persiapkanlah, pantaskanlah diri-diri kalian untuk mendapatkan gelombang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah konsep hidup yang seharusnya kita pegang. Konsep Islam. Bagaimana kita menjadikan hidup dan kehidupan kita
seluruhnya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita seperti itu kondisinya, maka itulah yang disebut dengan usia barokah. Ibu pengen usia kita diberkahi? Semua orang pengen usianya diberkahi. Semoga umurmu diberkahi Allah. Barakallahu fi. Semoga Allah memberkahi dirimu lahir batinmu. Berkah. Usia yang berkah itu yang kayak apa, Bu? Usia yang berkah itu seperti apa? Usia yang diisi dengan ibadah. Ada yang lain? Usia yang berkah itu apa yang dimaksud dengan usia yang berkah? Taib. Usia yang kebaikannya bertambah-tambah, Ustaz. Taib. Usia yang kebaikannya terus bertambah. Iya. Betul. Apa yang disampaikan tidak ada yang salah. Jadi usia yang dipenuhi dengan ibadah, usia yang kebaikannya terus bertambah-tambah, ini semua bagian daripada makna usia yang berkah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan tentang makna keberkahan umur. Apa kata beliau? Keberkahan umur itu adalah kemampuan seseorang melakukan amal-amal kebaikan yang sangat banyak sekali. Kemampuan seseorang melakukan amal-amal kebaikan yang banyak sekali dalam waktu yang pendek. Dalam waktu yang pendek. Padahal amal seperti itu tidak bisa dilakukan oleh orang-orang selainnya dalam waktu yang sama. Diulangi, Bu. Keberkahan umur itu apa maksudnya? Kemampuan seseorang di dalam melakukan amal-amal kebaikan yang banyak dalam waktu yang pendek. Padahal yang seperti itu tidak bisa dilakukan oleh orang selainnya dalam waktu yang sama. Ibu, satu harinya kita dengan satu harinya Abu Bakar As-Siddiq sama tidak? Sama tidak, Bu? Dari sisi waktunya sama? Sama. 1 kali 24 jam. Menjalani siang dan malam. Ya kan? Sama. Taib. Ibu yang sekarang usia 63 tahun. Ada ibu-ibu yang 63? Gak ada yang ngaku? Belum ya, alhamdulillah masih muda semua berarti. Semoga panjang usia di atas ketaatan. Yang 63, yang sekarang usianya 63. 63-nya kita dengan 63-nya Abu Bakar As-Siddiq kira-kira sama enggak? Waktunya sama, sama-sama 63 tahun. Tapi kalau dinilai dari keberkahannya, tentu kita dengan Abu Bakar As-Siddiq jauh-jauh berbeda dari sisi keberkahan usia. Ya kan? Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala
penulis kitab Arba'in An-Nawawiyah, penulis kitab Riyadhus Shalihin, dan banyak lagi kitab-kitab yang lainnya. Beliau wafatnya di usia berapa, Bu? Ada yang mengatakan 45, ada yang mengatakan 42, 43 gitu ya. Tidak lewat dari 45 usianya. Beliau meninggal di usia-usia itu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mungkin di antara ibu-ibu ada yang sekarang usianya seusia wafatnya Imam An-Nawawi. Sama, waktunya sama, 43 tahun, 45 tahun. Namun ibu-ibu yang dirahmati Allah, keberkahannya ini yang menjadi pertanyaan. Imam An-Nawawi itu punya usia yang diberkahi Allah. Wafatnya di usia yang semuda itu ternyata melahirkan banyak sekali kebaikan-kebaikan. Yang kebaikan itu terus-menerus ada pada diri beliau. Bahkan mungkin sampai nanti datangnya kiamat. Sampai detik ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, banyak kaum muslimin yang mempelajari kitab-kitabnya. Di masjid-masjid kaum muslimin di seluruh dunia ada kitab beliau, Riyadhus Shalihin. Diajarkan. Dan beliau selalu mendapatkan doa dari kaum muslimin. Padahal sudah ratusan tahun yang lalu meninggal dunia. Orang masih menyebut-nyebutnya, masih mendoakannya. Padahal usianya sangat-sangat pendek sekali. Kenapa bisa seperti itu? Nah, inilah gambaran usia yang diberkahi Allah. Itulah gambaran usia yang diberkahi Allah. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi jadikan usia kita berkah. Bagaimana caranya? Lakukan banyak kebaikan. Jangan pernah malas, jangan pernah futur, jangan pernah kita nganggur. La dunya walal akhirah. Tidak ada amalan-amalan dunia, juga tidak ada amalan-amalan akhirat. Pengangguran. Nas'alullah al-afwa wal afiyata wassalamah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu usia yang berkah. Kita sebetulnya masing-masing kita, ibu, bisa mendeteksi ya usia kita ini barokah atau tidak. Dalam keseharian makanya kan penting ya muhasabah itu. Dalam keseharian kita, ini jam berapa sekarang? Jam 10.30 atau setengah 11 waktu Indonesia Tengah. Di waktu setengah 11 ini, coba kita muhasabah, menghitung diri. Berapa kebaikan yang sudah kita kerjakan. Itu masing-masing keberkahannya beda itu. Ada di jam saat ini, orang yang belum melakukan satu pun dari kebaikan. Dia bergadang di malam hari untuk sesuatu yang sia-sia. Tidur jam 1, jam 2 malam. Kemudian sampai jam sekarang ini belum bangun. Ada orang seperti itu, ibu? Mungkin saja ada. Yang mulai tidurnya jam 3. Gitu ya. Orang jam 3 bangun tahajud, dia mulai tidur. Ya otomatis subuhnya tidak akan dikerjakan, bablas itu. Sekarang setengah 11 masih ngorok, masih dengan selimutnya. Berarti sampai detik ini, sampai jam saat ini belum ada satupun kebaikan yang dia kerjakan. Di sisi yang lain ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada orang yang Masya Allah waktunya barokah. Setengah 11 seperti ini sudah puluhan amalan kebaikan dia kerjakan. Sok hitung ibu, apa bisa dari kita bangun sampai jam seperti ini bisa puluhan kebaikan kita kerjakan? Ternyata bisa, bahkan mungkin ratusan kebaikan, ya kan? So kasih contoh ibu, dimulai dari apa? Bangun tidur.
belum sholat, bangun tidur dulu. Jangan dari sholatnya gitu. Rugi kalau nyari pahalanya dari sholatnya saja. Dari kita bangun tidur. Iya. Apa yang kita lakukan, Bu, kalau kita pengen dapat pahala, dapat kebaikan? Ketika bangun tidur, siapa yang diingat? Allah. Supaya dapat pahala, yang diingat tuh Allah. Jangan bangun tidur cari HP. HP saya kemana? Colok HP mana? Ayo charger yang dicari-cari. Bangun tidur ingat Allah, duduk dulu. Ingat Allah, zikir kepada Allah. Makanya Nabi ngajarin doanya. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya kan? Itu doanya. Kalau kita baca doa itu dapat pahala enggak, Ibu? Dapat. Kalau kita lillahi ta'ala kemudian dalam rangka ittiba'us sunnah, dapat pahala. Itu sudah satu kebaikan. Kemudian sebelum kita beranjak, kan kita mesti punya waktu, Ibu ya. Kalau bangun tidur tuh kan tidak langsung ujug-ujug ke WC. Duduk dulu, zikir dulu, baca doa dulu, baru tasyakur dulu sama Allah. Alhamdulillah ya Allah hidup, gitu ya. Banyak orang memejamkan matanya di malam hari, ternyata terpejam untuk selama-lamanya, bangun-bangun di alam barzah, gitu kan. Kita masih hidup, masih di alam dunia, masih bisa lihat pasangan, masih bisa lihat anak-anak. Tasyakur di situ, alhamdulillah. Tuh kalimat tahmid keluar, kebaikan lagi. Alhamdulillah ya Allah atas nikmat kehidupan ini. Ditambah lagi kita bangun tuh seger banget gitu ya. Ada orang itu bangun, Ibu, senat-senut. Kita bangun seger, alhamdulillah atas nikmat kesehatan. Tahmid lagi. Masya Allah. Dengar ayam berkokok. Baca doa enggak, Ibu? Baca doanya. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Itu belum ngapa-ngapain, masih duduk habis tidur. Sudah berapa kebaikan yang didapatkan? Setelah itu bangunkan pasangannya, bangunkan suaminya, bangunkan istrinya untuk sama-sama beribadah kepada Allah. Dikecup itu. Dikecup pipi dari istrinya atau suaminya. Mas, bangun. Ayo kita sama-sama ibadah. Itu pahala enggak, Ibu? Pahala. Apa kata Nabi? Semoga Allah merahmati ya seorang istri yang berusaha membangunkan suaminya untuk sama-sama ibadah, dapat doa rahmat dari Nabi. Itu belum sholat, belum ngapa-ngapain, maksudnya belum melakukan ibadah ritual, sudah berapa kebaikan yang didapatkan. Terus setelah itu ngapain lagi, Bu? Kebiasaan Ibu ngapain setelah itu? Ini kita coba ngitung-ngitung ya, supaya berkah nih usia ini. Jangan langsung ke toilet gitu ya, kecuali kebelet ya. Ambil dulu air, minum. Itu sehat tuh. Bangun tidur, minum dulu. Jangan minum air kulkas ya. Minum air hangat atau air yang tidak hangat juga tidak dingin. Minum, ambil air minum, kemudian duduk. Setelah duduk, baca doanya. Bismillah. Ya Allah, semoga air putih ini berkah bagi saya. Menegakkan tulang punggung saya, menyehatkan ginjal saya. Baca doanya. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Gelek-gelek minum. Minumnya pakai adab ya, tidak satu cangkir besar, satu tegukan ya. Tapi tiga tegukan. Bernafas dulu, teguk lagi. Bernafas dulu, teguk lagi. Dapat 1 gelas, dapat 2 gelas. Itu pasti kedorong itu kotoran-kotoran di tubuhnya.
Habis itu pasti pengen BAB, masuk ke WC. Nah, selesai minum, alhamdulillah. Itu sudah deretan kebaikan, sudah deretan pahala. Belum mengerjakan ritual sholat, baru ritual bangun tidur saja. Habis itu ke WC, melangkahkan kaki kiri, bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Pahala bukan di situ? Pahala. Itu sudah kebaikan yang dicatat pahala. Nanti di WC juga demikian. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, di WC ya kita buang hajat ya, dengan mengikuti adabnya, tidak sambil nyanyi-nyanyi di WC. Ya bersiul-siul di WC, tapi pakai adab di WC-nya. Buang air besar, buang air kecil, kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah istinja. Ya, semua itu kalau pakai adab berpahala di sisi Allah. Habis itu keluar baca juga doanya ghufranaka. Alhamdulillah alladzi adhaba 'annal adza wa 'afani. Pahala bukan itu? Pahala. Habis itu ambil air wudu. Bismillah dulu wudunya. Itu wudu sudah satu kebaikan yang berpahala, menggugurkan dosa-dosa kita. Habis wudu baca doanya. Apa doa habis wudu? Apa, Bu? Ibu suka wudu? Apa doa selesai wudu? Iya, 2 kalimat syahadat. Doa selesai wudu itu 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. 2 kalimat syahadat. Boleh ditambah Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Apa itu pahalanya, Ibu? Kalau kita baca doa selesai wudu, pahalanya apa kata Nabi? Apa pahalanya, Bu? Dia akan dipersilahkan masuk surga melalui pintu mana saja yang dikehendakinya. Dan begitu. Ini pahala doa selesai wudu. Ini belum ngomong sholat ini. Sudah deretan kebaikan. Sudah deretan pahala bisa kita dapatkan. Ya kan? Habis itu ngapain? Habis wudu ngapain, Bu? Sholat. Langsung sholat tidak? Tidak. Mungkin kita ganti baju dulu gitu kan. Baju tidurnya kita ganti. Berarti kita melepas baju. Melepas baju pakai adab, pakai doa. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Ada pahalanya di situ? Ada. Kita langsung pakai pakaian untuk sholat. Alhamdulillah alladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Pakai mukenanya begitu ya. Kemudian menghadap kiblat. Kita melaksanakan sholat sunnah qiyamul lail atau sholat tahajud. 2 rakaat dapat sholat tahajud, diselingi dengan baca Quran, dapat 1 halaman. Berdiri lagi 2 rakaat, selesai 2 rakaat yang kedua, ya diselingi dengan banyak istighfar. Karena sifat orang beriman diantaranya banyak beristighfar di sepertiga malam terakhir atau di waktu sahur. Masya Allah, rentetan kebaikan. Dia sudah zikir, sudah baca Quran, dia sudah sholat malam, dia sudah sholat witir. Itu belum bicara sholat subuhnya. Ini sudah puluhan kebaikan. Maka lebih-lebih lagi kalau jam segini sampai 10:30 bisa ratusan kebaikan dilakukannya. Itu yang namanya usia barokah. Usia yang berkah itu ya begitu. Keberkahan umur itu ya seperti itu. Makanya kalau disimpulkan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, berkah itu terkumpul pada 4.
yang disebut dengan berkah itu bermuara di 4 perkara ini. Pertama apa? Al-kasrah. Al-kasrah. Apa itu? Berlimpahnya kebaikan. Banyak kebaikan. Tumpah ruah kebaikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, an-numu waz-ziyadah. An-numu waz-ziyadah. Kebaikan yang berlimpah ruah itu terus mengalami pertambahan, terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Jadi sudah berlimpah ruah, terus bertambah, terus bertumbuh, terus berkembang. Luar biasa. Itu yang berkah. Kemudian as-sabat. Yang ketiga adalah as-sabat. Apa as-sabat? Keberkahan itu atau kebaikan itu selalu ada pada dirinya. Jadi tidak lepas, tidak lari, tapi langgeng senantiasa menyertai, membersamainya. Nah, satu lagi, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sesuatu yang diberkahi itu adalah sesuatu yang memberikan efek as-sa'adah. Apa as-sa'adah? Kebahagiaan atau kepuasan. Ada hati yang lapang ketika mengerjakan kebaikan-kebaikan yang banyak tadi. Ada kenyamanan, ada kebahagiaan di dalam jiwa dan juga raganya. Nah, itulah keberkahan bermuara pada 4 poin ini. Maka coba kita lihat usia kita itu diberkahi atau tidak. Tadi cara ngitungnya begitu. Harta kita itu diberkahi atau tidak, cara ngeceknya seperti tadi. Gitu ya. Rumah tangga kita diberkahi atau tidak, coba dipantau terus. Ada nggak tanda-tanda yang tadi kita sebutkan itu dalam rumah tangga kita? Dan demikian seterusnya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti mendoakan dan saling mendoakan. Ya, berdoa dan saling mendoakan dengan doa-doa keberkahan. Jadi kalau ada sesuatu yang baik-baik, maka sampaikan barakallahu fiik, ya. Ibu kalau punya grup WhatsApp atau grup apapun itu, ya, ketika saling chat, saling melontar jawaban, itu coba kalimat-kalimat thayyibah yang sering disampaikan itu daripada kalimat-kalimat yang lain. Barakallahu fiik. Ini alhamdulillah kerjaannya sudah selesai, sudah rapi semua. Kita sampaikan jazakallahu khair, barakallahu fiik. Ini loh, doa keberkahan tuh luar biasa. Kita didoakan oleh saudara kita supaya kita menjadi orang yang diberkahi. Berarti berlimpah kebaikannya, bertambah terus kebaikannya, senantiasa ada terus kebaikan pada dirinya, dan menghasilkan efek kebahagiaan dunia, lahir dan batin, kebahagiaan agamanya, bahkan kebahagiaan nanti di kehidupan akhirat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sedikit lagi kita selesaikan. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya kamu itu berharap. Yakni apabila engkau selesai mengerjakan tugas-tugas lalu diikuti dengan pekerjaan yang lainnya, maka berharaplah kepada Allah untuk mendapatkan pahala. Ini namanya apa, Bu? Roja. Apa namanya? Roja. Ragbah. Ragbah itu sama dengan roja. Roja yang sangat besar, roja yang sangat sungguh-sungguh, harapan besar, harapan yang maksimal, itu namanya ragbah.
Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabbmu lah engkau itu berharap besar. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berharap kepada Allah untuk apa? Untuk mendapatkan pahala. Ada yang disebut dengan ihtisabul ajr. Hanya mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hendaknya kita selalu memohon pertolongan kepada Allah sebelum dan juga sesudah beramal. Sebelum beramal mintalah pertolongan kepada Allah. Setelah beramal berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini menjelaskan satu faidah balaghah dari ayat ini. Perhatikan ibu ayat ini, wa ila rabbika. Itu susunan apa dalam ilmu bahasa Arab? Ada pelajaran bahasa Arab kan di sini, Bu? Susunan apa itu wa ila rabbika? Namanya susunan, ada di kitab itu ya, lihat saja. Susunan jar dan majrur. Ya, ila itu huruf jar, rabbika majrurun biharfi jarrin li ta'zim, ya, karena makna rabb untuk Allah. Wa ila rabbika itu jar dan majrur. Jar dan majrur di sini berkaitan dengan kata farghab. Jar dan majrur di sini didahulukan penyebutannya. Padahal aslinya itu ibu, namanya kata keterangan itu di belakang. Jadi aslul kalimah, asal kalimatnya farghab ila rabbik. Farghab ila rabbik. Berharaplah kepada Rabbmu. Sama kayak ayat iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Itu asal kalimatnya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Kenapa jar dan majrurnya dikedepankan, didahulukan penyebutannya? Ini dalam bahasa Arab, sesuatu yang haknya di belakang kok dimajukan di depan, didahulukan penyebutannya di depan, maka biasanya punya faidah. Nah, faidahnya apa? Yufidul hasr, ya, sebagai pembatasan, sebagai bentuk pembatasan. Artinya apa di sini? Ada kalimat, ada makna mendalam di dalam ayat terakhir surat Al-Insyirah ini. Wa ila rabbika farghab, maksudnya adalah tidak ada yang lain yang benar-benar menjadi harapan jiwa dan raga tentang masalah pahala, tentang masalah pertolongan dalam segala hal kecuali hanya engkau wahai Rabbku. Nggak ada yang lain, begitu ya. Nggak ada yang lain. Nah, itu maknanya. Karena mendahulukan ma'mul, yakni jar dan majrur, yang seharusnya di belakang kok dikedepankan, ini memberikan faidah hasr, pembatasan. Makanya sering terjemahkan hanya kepada, begitu ya. Hanya kepada Allah sajalah kita berharap, jangan kepada yang lainnya. Hanya kepada Allah saja kita berharap, tidak kepada yang lainnya. Nggak ada lagi yang lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ngarap dunia, nggak ngarap apa-apa. Dia hanya mengharap pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, berharaplah kita kepada Allah dalam seluruh urusan kita. Dan yakinlah Allah itu pasti memudahkan kita semua selama kita menggantungkan pengharapan kita hanya kepadanya. Banyak manusia yang kurang sekali menyadari masalah ini. Mereka kurang sadar bahwa mereka itu harus selalu menggantungkan harapannya hanya kepada Allah. Oleh karena itu kita dapati amal perbuatan mereka banyak yang rusak karena tidak ada hubungan antara mereka dengan Allah dalam amal perbuatan mereka. Maka kita memohon kepada Allah agar menjadikan kita semua orang-orang yang melaksanakan perintah-perintahnya, membenarkan berita-beritanya. Sungguh Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi ibu, pelajaran terakhir dari surat
al-insyirah ini, ya banyak-banyaklah berharap kepada Allah, minta pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap kepada siapapun. Ibu, kalau kita banyak berharap kepada makhluk, kita pasti sering kecewa. Ya? Ya tidak ini? So, kalau kita ingin jadi orang yang paling kecewa di muka bumi ini, banyak-banyak saja berharap kepada makhluk, pasti kecewa. Ya. Maka jangan pernah berharap kepada makhluk. Ya. Berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan roja itu, Masya Allah, roja itu, Ibu, itu resep hidup bahagia. Salah satu resep hidup bahagia, banyak-banyak berharap kepada Allah. Menggantungkan jiwa raga kita itu hanya kepada Allah. Berharap pahala hanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Kita belum saja merasakan apa yang Allah janjikan, itu sudah bahagia duluan. Ya tidak? Saya kasih contoh simpel gini, Bu. Ini tanggal berapa sekarang? Tanggal? Enggak, Juni. 9 ya? Betul, tanggal 9. Ibu pulang pengajian, tiba-tiba suami berbisik di telinga ibu. Mah, nanti tanggal 20 Juni, ya, alhamdulillah saya akan dapat sesuatu. Insya Allah separohnya buat kamu. Gitu ya. Tanggal berapa, Bu? Tanggal berapa tadi? 20 Juni. Ibu dibisikinnya tanggal 9 Juni ini. Nanti tanggal 20 saya dapat bonus. Insya Allah jumlahnya gede. Saya akan beri hadiah untuk dirimu separohnya. Sudah ada hadiahnya, Bu? Belum kan? Tanggal berapa ada hadiahnya? Tanggal 20. Kira-kira hati ibu sudah riang, gembira, senang, minta ampun? Atau tidak? Oh, luar biasa. Langsung dipeluk, diciumi itu suami. Biasanya nggak pernah kayak gitu. Saking apa itu? Saking gembiranya. Jazakallah khairan. Memang suami saya ini orang hebat. Tidak ada duanya di muka bumi ini. Makin sayang deh gitu. Masya Allah. Padahal belum ada hadiahnya. Hadiahnya belum ada tanggal 20 nanti. Tapi baru dikabari saja sudah bahagia. Ya Ibu. Itu dari manusia. Yang manusia itu bisa saja lalai dan lupa. Bisa saja dia itu menyelisihi janjinya. Terus bagaimana lagi dengan Allah? La yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah menyelisihi, mengingkari janjinya sedikit pun. Allah menjanjikan surga. Allah menjanjikan pahala yang begitu besar. Siapa yang melakukan ini dapat ini. Siapa yang melakukan itu dapat itu. Siapa yang meninggalkan ini dapat ini. Siapa yang meninggalkan itu dapat itu. Berapa banyak Allah menjanjikan pahala yang sangat baik sekali. Pahala terbesar di dalam Al-Quran. Demikian pula Rasulullah SAW di dalam sunnah-sunnahnya. Seharusnya Ibu, dengan janji-janji pahala begitu, kita bahagia enggak? Bahagia. Ambon begitu ya, Masya Allah, membayangkan surga walaupun tidak pernah bisa terbayang. Dinanti-nanti itu. Bahkan orang yang begitu modelnya, itu kematian itu selalu dirindukan. Kenapa? Karena dia betul-betul mantap dengan imannya, kokoh dengan imannya. Dia iman dengan apa yang Allah siapkan untuk dirinya di sisinya. Bahagia. Makanya orang soleh itu selalu bahagia hidupnya. Mau dalam kondisi apapun, himpitan dunia itu tidak pernah memberikan pengaruh ke dalam jiwanya, tidak pernah mempersempit hatinya, tidak pernah menjadikan sesak dadanya. Kenapa? Karena dia punya Allah.
dia iman dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk dirinya. Sebaliknya Ibu, kalau orang tidak punya iman, tidak punya tawakal, tidak punya roja kepada Allah, tidak punya raghbah kepada Allah, maka biasanya orang ini hidupnya sengsara. Di dunia saja sudah belangsak, sumpek, sempit hidupnya, sesak dadanya. Ya. Baru di dunia, belum nanti kesempitan, kesengsaraan abadi di neraka yang akan didapatkannya. Kenapa? Nggak punya roja, nggak punya iman dengan apa yang ada di sisi Allah. Perumpamaannya seperti orang kaya raya, orang yang punya kedudukan tinggi, jabatan yang luar biasa, tiba-tiba dapat surat undangan. Siapa yang undang Ibu? KPK. Ini pejabat nih. Dapat surat panggilan dari KPK. Tanggal 20 Juni Anda harus datang ke kantor KPK. Untuk apa? Untuk dimintai keterangan. Ya, nanti ditentukan kasusnya. Kalau sudah pakai baju warnanya oranye, nah itu sudah lain lagi itu. Kira-kira Ibu ketika dapat surat itu sudah susah belum dia? Sudah susah belum Ibu? Nggak tahu ya, nggak pernah merasakan. Ini kita bayangkan saja itu orang-orang itu yang merasakan begitu, kira-kira sudah susah nggak hidupnya itu? Susah, ya nggak? Ini tanggal 9 Juni ya dapat surat panggilan dari KPK tanggal 20 Juni. Kira-kira dari 9 sampai 20 Juni itu dia hidup bahagia tidak? Enggak, padahal belum kok dipanggilnya, nanti tanggal 20. Tapi sengsaranya sudah dari tanggal 9. Stres, depresi, banyak yang tiba-tiba jatuh sakit. Gitu kan? Belum dipanggil ini, belum diinterogasi, belum dimintai keterangan. Baru hanya dapat panggilan. Rumah besar tidak pernah dirasakan luas, lapang. Gitu kan? Rumah mewah tidak dirasakan nikmatnya. Kendaraan nyaman tidak dirasakan kenyamanannya. Istri cantik jadi jelek, gitu kan. Makan jadi serba tidak enak, tidur tidak nyenyak. Oh sudah, stres hidupnya. Itu belum apa-apa. Bagaimana kalau dia sudah dipanggil, diinterogasi sampai kemudian jadi apa namanya? Tersangka, begitu. Nah, itu gambaran ya. Bahwa demikianlah orang yang tidak punya iman. Orang yang tidak punya iman kepada kehidupan akhirat. Orang yang tidak punya roja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya hidupnya sumpah begitu. Kalau orang yang punya iman, punya raghbah kepada Allah, apapun himpitan dunia tidak menjadikannya sesak dada, tidak menjadikannya sempit batinnya, tapi dia tetap lapang dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini saja yang bisa disampaikan, semoga berfaedah. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di surat berikutnya biidznillah, yakni pada pembahasan surat apa setelahnya, Bu? Surat At-Tin. Insyaallah taala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.